Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan udaranya makin banyak. Ya, sebentar kali ini kita mau bahas bincang santai saja. Kali ini kita coba bahas beberapa jenis bahan kain yang sering digunakan untuk membuat kaos. Oke, jadi kita mulai. Pertama, yang biasa dipakai untuk membuat bahan untuk membuat kaos adalah bahan katun combat. Ini sudah lumrah ya teman-teman, biasa bikin kaos biasanya pakai bahan katun combat. Nah, katun combat ini dia terbuat dari serat kapas dan memiliki beberapa jenis ketebalan yang biasa kita sebut dengan satuannya S. Ada 20S, 24S, 30S, sekarang ada yang 40S gitu, jadi makin tipis. Makin tinggi S-nya dia makin tipis gitu kan, makin tipis gitu kan. Terus hasil rajutannya itu halus dan tidak berbulu, nyaman, cocok untuk di kita ya, iklim tropis gitu kan. Menyerap keringat sehingga tidak mudah panas. Walaupun tetap ya kalau berjemur di siang hari tetap panas gitu. Yang paling penting adalah dia enak untuk disablon, mudah untuk disablon, apalagi sablon plastisol gitu kan. Itu combat. Nah, di bawahnya lagi selain combat itu ada namanya kardet, katun kardet. Dia sama, terbuat dari serat kapas, cuman bedanya kalau katun combat itu hasil rajutannya halus. Nah, kalau kardet ini, katun kardet ini dia sistem pembuatannya itu digaruk digaruk atau di carding gitu kan, dengan mesin carding gitu kan. Dan bisa searching aja, saya juga belum tahu digaruk itu seperti apa ini, sehingga hasilnya tuh agak beda dengan katun combat. Kalau katun combat itu dia hasilnya halus, nah kalau katun kardet ini dia agak kasar dan tidak terlalu halus karena rajutannya tadi digaruk gitu. Nah, proses pembuatannya dan harganya masih lebih murah ketimbang dari katun combat, dan masih mudah dalam proses penyablonan gitu, karena masih terbuat dari serat kapas. Nah, buat teman-teman yang penasaran ini bahannya katun atau combat atau apa sih gitu, teman-teman bisa cek cara mengetahui bahan ini combat atau bukan. Nah, ada linknya di atas ini, teman-teman bisa nonton. Oke, katun combat, katun kardet. Di bawahnya lagi ada namanya CVC, katun viscose tulisannya, viscose itu udah baca aja kayak viscose apa, tapi CVC yang familiarnya CVC. Nah, ini dia campuran dari katun combatnya 55% dan viscosnya 45%. 55% combat, serat kapas, dan viskosnya 45%. Viskose itu adalah terbuat dari sintesa selulosa organik. Kalau kita bahasa konveknya rayon lah, jadi bahannya kayak rayon gitu, halus, tipis, licin gitu kan. Nah, CVC ini memiliki kelebihan dia pola susutnya itu sedikit gitu. Jadi kalau teman-teman ketahui bersama ya, kalau kaos itu kan ketika sudah jadi ini, ketika kita cuci, nah biasanya akan ada namanya susut gitu. Nah, susut ini wajar di apa namanya di kalangan konveksi karena memang pasti ada susutnya gitu. Nah, untuk CVC ini dia susutnya sedikit gitu kan. Sama juga menyerap keringat sehingga tidak mudah panas dan masih enak untuk disablon. CVC, katun viskos gitu kan. Lanjut, di bawahnya ada TC. TC ini teteron cotton. Nah, teteron cotton ini juga campuran katun atau kapasnya 35% dan polyesternya 65%. Polyester itu ya bahasa ininya plastik lah ya, jadi banyak plastiknya. Dia tidak mudah kusut, TC ini tidak mudah kusut dan tidak mudah luntur si warnanya dalam waktu yang lama gitu kan. Cuman dia panas karena tidak menyerap keringat. Dan TC ini karena dia ada polyesternya,
agak susah-susah gampang ketika di sablon gitu. Mungkin kalau untuk pakai water base GL-an gitu masih aman lah. Kalau sudah mau pakai plastisol itu harus agak hati-hati karena dia ada polyesternya nih. Ketika kena hot gun kemungkinan dia akan mengkerut. Plastik gimana sih kalau dibakar pasti mengkerut ya, meleleh seperti itu. Nah, TC cuman untuk orang yang awam biasanya TC itu sekilas hampir sama dengan comeback gitu. Sempat bikin pakai ada yang order PO gitu, budgetnya masuknya pakai TC tapi puas gitu. nggak jelek amat lah bahannya gitu kan. Itu TC, teteron cotton. Selanjutnya ada yang namanya polyester atau kita kenal dengan nama PE. Nah, polyester ini terbuat dari bahan sintetis berupa fiber poly, ya plastik lah gitu kan. Yang pasti dia panas karena tidak menyerap keringat dan agak susah untuk disablon tadi karena polyesternya banyak. Ya kan bahan polyester. Kalau pakai water base kan sifatnya menyerap nih ke bahan, sedangkan dia kan plastik, air nggak akan nyerap nih, kemungkinan pasti kebanyakan bleber gitu kan. Apalagi kalau pakai SW. Kalau pakai GL sih masih memungkinkan, cuman pengalaman kalau saya juga masih belajar nih. Kalau nyablon di PE itu sablonannya itu susah untuk rata gitu, sekali, 2 kali, 3 kali ratanya nutupnya itu agak susah gitu kan. Apalagi PE warna hitam lagi. Nah itu agak repot pakai water base, apalagi kalau pakai plastisol karena ini kan polyester. Ketika di hot gun pasti meleleh kalau nggak hati-hati, jadi agak susah gitu untuk disablon. Tapi bisa, cuman perlu effort lebih. Nah PE ini biasanya dipakai untuk kaos-kaos promosi gitu, kaos promosi seperti misalkan ada produk cat nih. Nah dia bikin kaosnya, sering lihat kan kaos yang buat hadiah gitu, seperti itu, buat karena harganya murah gitu kan. Di bawahnya P ada namanya high jet. Nah high jet ini bahasa terkenalnya lagi ada spandex gitu. Nah dia sama dari polyester juga, bahannya tipis, tidak mudah kusut, jadi jarang nih dicuci terus disetrika. High-jet ini jarang disetrika karena nggak mudah kusut gitu. Dia tipis, cuman yaitu panas karena tidak menyerap keringat karena terbuat dari polyester yang banyak gitu kan. Dan cocok untuk kaos partai atau promosi. Biasanya pakai kaos partai ini. Nah kaos partai karena dia polyester jadi agak susah kalau disablon manual. Biasanya pakai sablon digital, biasanya di transfer paper, jadi di print dulu ke kertasnya baru di press ke kaos gitu kan. Itu namanya bahan high-jet gitu kan. Jadi kalau di runut yang paling atas ada cotton combat, di bawahnya ada kardet, di bawahnya lagi ada CVC ada TC, ada polyester, ada high-jet. Nah teman-teman bisa nanti pilih bahan-bahan tersebut sesuai dengan budget dari orderan teman-teman. Oke, itu saja sharing kita kali ini, hanya sebagai pengingat saja dan sharing buat teman-teman yang belum tahu. Buat teman-teman yang sudah ahli bisa sharing, bisa tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.